Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Pulangnya membeli bola. Cakep. Hai warga Bosa, jangan lupa join OSIS Bosa. Kami itu mengembangkan bagaimana supaya bakat dan minat siswa ini bisa sampai gitu ke sekolah, penghubung ke sekolah gitu loh. Jadi yang menghubungi siswa dengan sekolah itu OSIS. Gimana supaya kami itu bisa mengembangkan bakat dan minat siswa melalui event-event yang akan kami lakukan. Ada waktu Bosa berlomba, waktu Bosa berkain, waktu Bosa bermain, waktu Bosa apa lagi Kak? Berbagi. Satunya lagi ada yang upcoming yaitu waktu Bosa beregenerasi. Nah, itu kita mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita dengan teman-teman dari seluruh delegasi di Indonesia. Kita juga datang untuk mengunjungi beberapa instansi negara seperti MPR, Kementerian Perdagangan, KPU, KPK, terus DPR RI, Kementerian Parekraf. Kita ketemu Pak Sandiaga Ya, Uno ya. Ada 3 poin yang aku bold di sini teman-teman sebenarnya. Itu adalah kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Kita ingin berkarya, kita masih muda, why not, we live, we love, we love. Aku sangat emosional sih sebenarnya, tapi thank you so much. Aku sayang Bosa, aku sayang OSIS. Tuh kan, kalah lagi. Kamu ini gimana sih? Gak becus banget main game. Ya sorry lah Ren, aku nggak fokus. Soalnya ada kamera. Kita lagi ada di Bosa menyapa lagi. BTW, tamu kita kok gak ada datang ya? Emangnya tamu kita hari ini siapa Ren? Lah itu, kamu gak lihat ada jasket di situ? Oh iya ding, OSIS ya? Iya. Tapi kok nggak datang sih dari tadi? Mana ya mereka? Lah, itu mereka. Iya, Kita yaudah. panggil aja gak sih? Mari kita sambut Jocelyn, Mita, dan Davin. Halo semuanya. Hari ini kita lagi sama OSIS nih. Yuk kita kenalan dulu karena kalau kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, kita persilahkan untuk yang pertama. Halo semuanya, kenalin nama aku Jocelyn Eura, biasa dipanggil Jocelyn, dan aku merupakan ketua dari OSIS SMA Bokri 1 Yogyakarta. Yeay. Selanjutnya, Halo semuanya, nama aku Mita, aku sekretaris 2 dari OSIS SMA Bokri 1 Yogyakarta. halo Mita. Hai Mita. Halo semuanya, kenalin nama aku Vincentia Davin, biasa dipanggil Davin. Aku menaungi wakil ketua OSIS SMA Bosa. Halo semuanya. Hai. Oke, sekarang kan kita udah kenalan nih. Kira-kira kita di sini tuh mau ngapain sih sebenarnya? Ada yang tahu nggak? Apa ya? Mau ngapain nih? Ayo, mau ngapain ayo? Gimana? Ya, jadi hari Ya ini kita mau ngapain hari sih? ini kita mau podcast, kita mau bicara-bicara bincang-bincang santai. Oh, oke, supaya kita oke. bisa mengenali satu dengan yang lain. Tapi bentar deh Ren, kok kayaknya ada yang kurang gitu loh. Kamu tahu nggak sih OSIS itu apa? OSIS, jujur aku belum tahu ya. Makanya kita kan dikumpulin di sini semua kan supaya cerita bersama. Ya udah deh, kita langsung tanyain aja untuk Kak Jocelyn. OSIS itu apa sih sebenarnya dan tugasnya OSIS itu ngapain di sini tuh? Jadi OSIS itu kepanjangannya adalah Organisasi Siswa Intrasekolah, sebuah organisasi yang dimana kita menaungi untuk perkembangan diri setiap siswa sesuai dengan passion dan ketertarikannya masing-masing. Kalau untuk ketugasan dari OSIS sendiri, mungkin Davin bisa. Jadi OSIS ini memiliki tugas yang cukup kompleks sebab OSIS ini kan kaitannya dengan siswa. OSIS ini siswa, bahan yang dinaunginya juga tentang siswa. Jadi kami itu mengembangkan bagaimana supaya bakat dan minat siswa ini bisa sampai gitu ke sekolah, penghubung ke sekolah gitu loh. Jadi yang menghubungi siswa dengan sekolah itu OSIS. Gimana supaya kami itu bisa mengembangkan bakat dan minat siswa melalui event-event yang akan kami lakukan ke depannya gitu. Oh ya nih Kak, sebelumnya yang membimbing kalian di OSIS nih siapa ya? Kan kita kan juga belum tahu ya. Nah, sebenarnya pembimbing kita itu dari kesiswaan ada Bapak Suwarto. Itu nggak sih yang Itu paling wali kelas disiplin? saya itu. Oh iya, Iya, kebetulan banget ya. baik banget bapaknya tuh. Sayang sama bapaknya. Bapaknya menurutku sih kayak pecinta seni banget gitu kan. Betul, Jadi betul. kayak keren banget sih Iya, sama keren disiplin. banget.
Kita masuk nih ke pertanyaan yang pertama nih. Kira-kira kan setiap organisasi kan pasti punya tujuannya masing-masing kan, punya visi misinya masing-masing. Nah, kalau OSIS SMA Bosa nih visi misinya apa sih, Kak? Bisa tolong dijelaskan? Oke, jadi untuk visi dan misi dari OSIS sendiri itu adalah untuk memberikan ruang bagi setiap siswa untuk berkembang dengan sesuai kompetensinya mereka sendiri. Selain itu, OSIS ini juga membuka peluang bagi mereka untuk menyampaikan aspirasi apa yang akan mereka lakukan sebagai siswa selain di kelas gitu. Oh, begitu. Karena dari tadi tuh kok kayaknya menyinggung tentang bakat, terus habis itu keahlian mereka. Kalau boleh tahu di OSIS itu ada divisi apa aja sih, dan kalau misalnya aku tahu ya dari tahun lalu dan yang tahun sekarang itu ada beberapa tambahan divisi yang baru gitu loh. Mungkin bisa dijelaskan apa aja divisi yang ada dan kegunaan dari divisi-divisi tersebut. Jadi divisi di OSIS itu ada 5 kalau nggak salah. Kalau salah ya bukan 5 ya. Jadi satu yang pasti humas. Humas itu pasti ada di setiap tahun OSIS, dimanapun OSISnya pasti ada humas. Yang kedua, tugas humas ini tentu salah satunya dokumentasi. Mendokumentasikan apa saja event yang ada dan apa saja event yang kami lakukan atau kami datangi, undangan yang kami datangi, itu humas. Yang kedua, ini ada divisi kesenian. Ini salah satu divisi penting juga di OSIS SMA Bosa. Kaitannya dengan kegiatan apa yang akan kami lakukan, itu akan didesain sebaik mungkin oleh kesenian. Kalau kalian ikut 17-an, nah itu ada balon-balon di atas, itu salah satu bentuk tugas kesenian. Tapi tentu OSIS itu saling membantu, jadi nggak cuma kesenian doang gitu. Kemudian ada divisi Kewirausahaan. Iya, bidang usaha tentu. Dalam pengembangan event tentu akan ada bentuk dana usaha yang dibutuhkan untuk membuat suatu event. Nah, divisi usaha ini bagaimana supaya dana ini cukup untuk membidangi sebuah event gitu. Mungkin ada lagi tambahan divisi apa lagi tuh? Ada divisi kerohanian. Nah, divisi kerohanian ini merupakan divisi baru dan yang digantikan dari divisi sebelumnya di tahun lalu. Jadi sedikit cerita ya teman-teman, itu tahun lalu sebenarnya ada divisi namanya divisi keamanan. Nah, tetapi kemudian kita ganti ke divisi kerohanian. Kenapa? Karena adanya kekurangan kinerja di divisi keamanan, sehingga kita lebih baik untuk mengalokasikan teman-teman kita ini untuk berkarya di divisi yang baru, seperti divisi kerohanian. Untuk divisi kerohanian ini sebenarnya di tahun ini kita fokuskan untuk program-program di eksternal, karena kita ingin memberikan dampak nggak hanya di Bosa aja, kita senang-senang kayak 17-an kemarin waktu Bosa bermain, tapi kita juga ingin ada namanya waktu Bosa berbagi, di mana kita ingin kasih impact dan juga energi bagi OSIS untuk orang-orang di luar sana. Kayak di waktu Bosa berbagi yang pertama itu kita bagi-bagi sembako teman-teman. Kemudian untuk waktu Bosa berbagi yang kedua itu adalah kita ke panti asuhan, kita berdinamika di sana dan juga memberikan sumbangan. Dan terakhir juga ada divisi keolahragaan, di mana divisi ini berfungsi untuk seperti WBB, waktu Bosa bermain, waktu Bosa 7 bulan Sanspalin, dan juga beberapa lombaan yang lain gitu. Oh ya, terima kasih ya untuk jawabannya ya. Setiap organisasi kan pasti ada program kerjanya masing-masing. Nah, kakak bisa tolong diberitahu program-program kerjanya yang akan datang atau yang sudah jadi selenggarakan tahun lalu atau bulan kemarin? Sebenarnya event-event yang kita selenggarakan itu kurang lebih namanya punya singkatan yang sama, yaitu WBB. Ada sekitar 5 ya kalau nggak salah. Ada waktu Bosa berlomba, waktu Bosa berkain, waktu Bosa bermain, waktu Bosa apa lagi Kak? Berbagi. Satunya lagi ada yang upcoming, yaitu waktu Bosa beregenerasi. Oke, kok dari tadi tuh kayak nyinggung-nyinggung ada wabo, warga Bosa. Warga Bosa tuh apa sih sebenarnya? Kayak wabo tuh singkatan baru tahun ini ya? Atau kayak emang udah dari tahun sebelumnya? Karena dengan adanya wabo tuh kayak banyak banget event-event yang baru kayak kita dengar, kayak waktu Bosa berkain, waktu Bosa berbagi. Nah, wabo sendiri ini tuh apa sih, dari awal mula bisa ada wabo tuh gimana sih? Mungkin aku izin jawab teman-teman. Jadi untuk wabo ini sebenarnya sebutan yang sebenarnya udah kita lakuin dari tahun lalu, tapi kemudian kita kembangin lagi untuk jadi sebuah rangkaian acara baru, yaitu adalah di divisi humas, dimana kita punya sebuah program kerja namanya Tanya Wabo. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi kan sama Tanya Wabo. Jadi Tanya Wabo ini sebuah
program kerja kita khusus di Humas, di mana kita ingin terbuka ke teman-teman semua siswa. Karena kita OSIS ini kan merupakan perwakilan dari teman-teman semua lah ya. Dan kita ingin lebih dekat, kita ingin lebih santai dengan teman-teman biar menghilangkan semua persepsi tentang misalnya ada orang bilang OSIS kok sombong sih, OSIS kok ngeri sih, OSIS pasti isinya cuma anak-anak yang ambis, nggak ada yang asik. Kita ingin menghilangkan semua persepsi itu dengan kita langsung berkomunikasi secara langsung, kita turun ke lapangan, kita ngomong ke mereka, gimana nih event kita? Bagus nggak? Ada saran nggak? Kira-kira kalian mau apa lagi nih? Jadi Wahbo ini emang kita tampilkan juga di media sosial biar teman-teman semua tahu tentang apa sih warga Bosa tuh gimana sih? Terus OSIS Bosa tuh terbuka ya sama teman-teman semua. Jadi kita dalam proker nggak hanya melibatkan OSIS kesiswaan aja, tapi juga kita melibatkan seluruh warga Bosa. Oke, bisa nggak sih ditambahin cerita sedikit tentang program kerja yang udah sebelumnya diselenggarakan dan apa yang akan diselenggarakan? Kayak kalau yang akan diselenggarakan mungkin bisa dikit ya, kayak bocoran apa gitu yang akan datang gitu. Mungkin ada David. Aku ya. Jadi yang sudah dilaksanakan dulu. Salah satunya adalah class meeting ya. Class meeting itu kan biasanya dilakukan setelah penilaian PAS. Jadi supaya teman-teman semua itu bisa paling nggak isinya sekolah ya, kadang-kadang main gitulah. Kadang kita gunakan class meeting itu untuk wadah pengembangan bakat dan minat juga. Salah satunya dengan apa? Lomba-lomba yang kami adakan. Di situ dilihat potensi-potensi siswa, ini cocok untuk lomba ini cocok untuk lomba ini. Salah satunya lewat pengembangan tadi, class meeting. Nah, untuk event yang akan datang, itu salah satunya adalah seleksi OSIS. Wah, itu ya, ada seleksi OSIS ya. Untuk teman-teman yang lagi menunggu seleksi OSIS, ditahan sebentar dulu ya. Kak, menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS kan pasti cukup sulit kan ya, banyak tantangan, banyak rintangannya, dan semua tuh harus diatur oleh ketua kan pastinya. Rasanya menjadi ketua OSIS dan wakil ketua OSIS itu gimana? Susah, senang, apa bisa diceritakan, bisa dibagi pengalamannya? Mulai dari aku Susah dulu. senangnya. Ya, Silakan. Kalau jadi ketua OSIS sebenarnya jujur ada dua sisi, pasti senang dan ya kesusahannya juga ada. Untuk kesenangannya sendiri tentu kita menambah relasi, gimana kita berorganisasi, kita tahu tentang internal organisasi kita bisa tahu setiap pribadi masing-masing anggota kita lebih dalam gitu. Untuk kelebihannya adalah juga aku bisa lebih tahu nge-handle event, kita bisa lebih dekat dengan guru-guru, kita bisa lebih berkomunikasi dengan lebih. Tapi kalau untuk kekurangannya tentu setiap dari kita itu punya time management, yang dimana ini menjadi tantangan bagi aku juga dan aku masih berproses, dimana aku juga memiliki tanggung jawab sebagai siswa dan juga ketua OSIS itu menurutku nggak mudah. Kenapa? Karena kita tugas kita di kelas dan tugas kita di luar kelas itu adalah dua tugas yang bersamaan. Dua-duanya harus kita saling bertanggung jawab dan kontribusi bagi keduanya gitu. Dan sebagai ketua OSIS sendiri, aku belajar banyak banget hal di Bosa, di mana aku harus bisa memanage cuman waktuku dengan time priority yang baik dan juga bagaimana aku bisa berinteraksi dengan semua orang di luar OSIS. Untuk Kak David? Aku ya. Iya. Jadi sebetulnya kalau aku ya, ketua sama wakil ketua itu sebetulnya 11-12 tantangannya. Tetapi kalau boleh disimpulkan bahwasannya ketua dan wakil ketua itu cukup banyak mendapat undangan. Mulai undangan sekolah sampai yang pihak instansi lain begitu. Jadi kadang ada undangan yang di saat yang sama itu kita tidak bisa datang, kita mesti tadi time managementnya mesti bagus, jadi kita bisa lihat mana hal yang lebih penting untuk didahulukan gitu. Soalnya kita kan kewajibannya juga sebagai siswa itu mesti punya tanggung jawab. Belum lagi kalau ada penilaian-penilaian kayak PTS, PAS, PAT, jadi time management itu mesti baik dilakukan. Jadi ya gitu sih, time management aja sih sebetulnya yang salah satu yang paling sulit gitu ya. Oke, kalau dari Kak Jocelyn sama Kak Davin kan lebih ke bagaimana cara mengatur waktunya ya teman-teman. Tapi kita juga nggak lupa tanyain satu teman kita. Untuk Kak Mita nih, sebagai sekretaris, bagaimana sih Kak? Soalnya aku juga kayak sering ya, aku lihat itu Kak Mita tuh kayaknya sibuk desain atau apa. Itu tuh pasti Kak Mita tuh buat gambar kayak, apalagi aku sekelas ya sama Kak Mita tuh gambar untuk gambar orang. Ternyata buat event besok nih, oh ternyata feed Instagramnya kayak gini, kayak gitulah, bocor dikit ya. Sebenarnya lebih ke ini sih, bener juga time management, karena kan sebagai anggota OSIS kita nggak cuma bertugas sebagai siswa, sebagai OSIS, tapi juga kita kan punya kegiatan ekstrakurikuler lain kan. Sebenarnya aku bukan orang yang banyak bertanggung jawab di
hal-hal seperti publikasi gitu. Sebenarnya itu kayak untuk ekskul malah kayak gitu. Sebenarnya kalau aku pribadi merasa di OSIS tuh lebih banyak senengnya sih. Mungkin karena kita ngerasa kita ngerjain ini semua tuh bareng-bareng. Kita tuh kalau misalnya dapat cacian mungkin ya, kita tuh nggak sendiri gitu loh, kita hadepinnya tuh bareng-bareng gitu. Jadi ya sebenarnya fun-fun aja, dan yang paling menantang tuh lebih ke manajemen waktu sih, bener. Oke. Tadi juga kan ternyata Kak Mita juga aktif di ekstrakurikuler gitu ya. Iya. Tapi aku juga kemarin tuh sempat lihat untuk Kak Jocelyn sama Kak Mita itu kok kayaknya sempat keluar kota gitu loh, dan bahkan ya teman-teman itu tuh sampai di karantina. jadi dia itu sempat gak masuk sekolah buat 1 minggu, ternyata dia di karantina. Nah kalau boleh tahu tuh selain OSIS di luar itu kalian juga ngikutin kegiatan apa aja sih, kok sibuk banget kayaknya, dan kayaknya tuh asik banget karena ketemu banyak temen gitu. Mungkin sebenarnya kalau di luar sekolah itu kita tuh punya banyak banget kesempatan, walaupun kita bukan OSIS ya, tapi kita tuh di Jogja ini kita punya yang namanya FKPO atau Forum Komunikasi Pengurus OSIS. Aku di Jogja, regional Jogja, dan Jocelyn ada di Provinsi DIY. Selain itu juga kita waktu di Jakarta itu kemarin kita dapat kesempatan terpilih menjadi delegasi dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta untuk berkunjung ke beberapa instansi negara gitu. Mungkin bisa dijelasin Kak Jocelyn gimana sih kegiatannya di sana itu? Oke, di Jakarta ini jadi kita merupakan program dari eksternal, itu dari pihak swasta kebetulan, dari ISYF atau Indonesian Student and Youth Forum. Nah, di sana itu kita mendapatkan kesempatan untuk berbagi cerita dengan teman-teman dari seluruh delegasi di Indonesia. Kita juga datang untuk mengunjungi beberapa instansi negara seperti MPR, Kementerian Perdagangan, KPU, KPK, terus DPR RI, Kementerian Parekraf. Kita ketemu Pak Sandiaga Ya, Uno ya kemarin. Ketemu Pak Sandiaga Uno. Iya. Keren banget gak sih, Ren? Keren banget sih itu. Kalau kamu pernah ketemu siapa, Ren? Ketemu siapa ya? Mentok-mentok paling Pak Timo Pak Gemoy yang ada di sekolah kita tuh, Iya. Ren. Siapa lagi kalau bukan Pak Sulung? Pak Sulung sama Pak Timo. Keren gak sih? Idaman Tapi ini sekolah. keren banget ya ketemu Keren Pak banget itu. Sandiaga. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Ceritain lagi dong, tadi kan udah ketemu Sandiaga Uno kan. Nah, coba ceritain lagi dong, kita kurang Masih penasaran Masih gitu penasaran ya. gitu. Iya. Oh iya, kita lupa bilang ini nama acara itu FOR13 atau Forum Pelajar Indonesia. Jadi kita tuh nggak hanya kunjungan ke beberapa instansi kayak yang tadi sudah disebutin Kak Jocelyn, tapi kita juga bikin aspirasi kita sebagai pelajar Indonesia. Kita tuh dibagi jadi 5 tema ya Kak Jocelyn, yaitu sosial politik, ekonomi, lingkungan, pendidikan, dan yang terakhir kesehatan. Kita itu di dalam 5 hari itu kita dibagi menjadi 5 kelompok. Kita harus bikin aspirasi kita sebagai pelajar itu melalui focus group discussion gitu. Jadi kita kayak apa ya, ibaratnya kayak Berdiskusi lah ya, ya. dipecah jadi beberapa fraksi dan kita bikin aspirasi terus Nanti bakal kita laporin. Jadi Iya. sistem forum group discussion-nya unik banget ya, Mi. Iya, bener Kemarin tuh banget. kita bener-bener dibagi, dipecah per delegasi tuh bener-bener dipisah. Iya. Jadi aku harus kenalan sama teman-teman dari Sulawesi, teman-teman dari Papua, Dari teman-teman Bali dari juga. Bali. Dari- Dan menurut aku pribadi itu sangat berkesan ya. Kenapa? Karena kita di sana nggak cuma dikenalin aja, tapi kita harus berdinamika bareng nih. Kira-kira apa sih dari masing daerah ini? Apa sih yang bikin kita sumbangin buat Indonesia ke depannya? Kebetulan juga kemarin aku sama Mita ini dapat topik yang lagi hot banget tuh adalah topik korupsi.
Gitu. Jadi di forum group discussion ini kita juga nggak cuma ngomongin tentang apa sih korupsi itu, gimana sih cara memberantas korupsi, tapi kita juga bikin nih aspirasi kita yang nanti bakal kita realisasiin. Kira-kira kita bakal ngapain ketika kita udah balik ke Jogja lagi gitu. Jadi kayak kegiatannya menurutku ya, kalau aku dengarnya aja tuh udah kayak menarik banget ya, Ren. Menarik banget. Soalnya ketemu banyak temen yang kayak emang dari latar belakang yang berbeda. Apalagi wilayah yang berbeda, dan pastinya budayanya juga berbeda ya. Kayak kemarin kita habis Bosa Berbudaya. Jadi kita kayak tahu Indonesia-nya ternyata budayanya beragam. Jadi kayak benar-benar keren sih menurut aku ya. Gitu. Kak, hal apa aja sih yang bisa didapatkan dari kegiatan MPR ini? Kalau misalnya bahasannya lebih ke implementasinya ya mungkin iya. kembali ke SMA Bosa. Ini tuh nggak cuma bisa diikutin anak OSIS, ini tuh kegiatannya tuh secara mandiri teman-teman. Jadi aku ngajak Jocelyn sebenarnya karena ya takut aja gitu kan. Jadi kita tuh daftarnya tuh secara mandiri, nggak harus OSIS, nggak harus punya pengalaman banyak. Kita tuh harus bikin esai, terus juga bikin video semacam Video presentasi lah ya, video kreatif gitu tentang esai kita itu. Yep. Jadi anak-anak Bosa yang mau ikut tahun depan tuh juga boleh banget ke 14 ya berarti. Gitu. Mungkin implementasinya tuh lebih ke apa sih yang udah kita bahas di sana bisa kita bawa kembali ke Jogja. Dan kita ini sedang, kalau aku sama Jocelyn kan kita ada di kelompok yang sama, yaitu di sosial budaya dan politik, atau kita tuh namanya Gensi, generasi anti korupsi. Kita tuh lagi ngerancang social project dan juga kita juga lagi ngerancang social project untuk 14 yang ada di delegasi Jogja gitu. Mungkin mau ditambahin? Mungkin tambahin dari aku itu, jadi nanti kita juga bisa implementasi program kita di setiap sekolah kita gitu. Jadi merupakan event yang menurut aku semua orang harus ikut sih. Semua orang berkesempatan untuk bareng-bareng tuh ikut di sini, di mana kita bisa beraspirasi apa sih yang bakal kita kasih untuk Indonesia. Kalian nggak perlu OSIS, kalian nggak perlu SA, kalian semua aja ya, kayak kalian mau basket, kalian mau anak band, mau apapun. Ketika kalian punya aspirasi, kalian punya tekad untuk memberikan aspirasi itu, nggak ada yang salah untuk ikut event ini gitu. Jadi mungkin aku ada usul tahun depan nih kita lewat OSIS ngasih tahu ke teman-teman kalau bakal ada kegiatan kayak gitu, mungkin ya supaya kalian juga tahu gitu. Oh, satu lagi, aku juga mau nanya nih, gantian nanya. Masa situ doang? Ini juga mau nanya kan. Jadi kan kita nih OSIS nih, kami nih OSIS. Anda kan SA nih. Oh iya. SA itu apa sih sebetulnya? Soalnya lumayan asing gitu untuk aku ya. Dan begitu aku lihat nih wajah-wajah nih, SA ini apa sih SA tuh? SA itu singkatan dari Student Ambassador. Jadi kegiatan kita di SA itu ada banyak sebenarnya. Ada membikin konten-konten untuk diupload di sosial media supaya orang-orang yang dari luar, dari online gitu ya, kita itu ya istilahnya, bisa tahu, bisa lebih mengenal tentang SMA Bosa. Ada kegiatan yang ngapain aja, terus orang-orangnya gimana, kegiatannya apa aja ya. Gitulah. Sama ada tambahan juga di SA kita juga suka mengisi acara yang misal OSIS kurang apa ya bahasanya gimana? OSIS kurang apa namanya, masih membutuhkan bantuan. Kita juga biasanya bantuin OSIS kan. Betul. Kita emang lebih fokusnya ke dokumentasi sih. Karena kita bakalan mempublikasikan kegiatan tersebut ke media internet gitu loh, ke media sosial. Berarti jadi wajahnya SMA Bosa. Iya, jadi tuh sama aja. Itu. Oh iya, jadi ya bener. Yang biasanya kalau misalnya kita puasa kayak gini, nah itu kita student ambassador ya teman-teman. Jadi tuh sebenarnya sama aja seperti OSIS, cuman kita lebih fokus kepada bagaimana pengenalan sekolah kita ke masyarakat, atau misalnya calon-calon adik kelas kita yang baru gitu loh. PDB. Para peserta baru yang akan mendaftar ke sini, biar mereka tuh juga mengetahui ada informasi apa aja sih, kayak misalnya kegiatannya tuh ternyata di SMA Bosa tuh seperti apa. Kayak gitu sih kalau student ambassador. Bagus ya. Jadi kalau misalnya PPDB nih, wajah-wajahnya anak-anak kayak kita SMA gitu kan lumayan jadi apa ya, iklan yang bagus gitu kan untuk adik-adik kelas, calon adik kelas kita. Jadi nggak kesannya kaku gitu kan. Kalau dalam aku penasaran gini sih, kalau kita kan di OSIS kan sebenarnya punya divisi, jadi kita punya job desk-nya masing-masing. Kalau di SA itu apakah semuanya itu bisa jadi talent, ataukah kalian juga punya divisi masing-masing sendiri gitu juga?
Oke, jadi di SA itu untuk bersihnya ada 4 divisi. Yang pertama ada fotografer, terus habis itu videografer, talent dan juga reporter. Dan yang pertama adalah koordinator sebagai orang yang akan mengkoordinasi semuanya gitu loh. Koordinasi SA itu biasanya kita lakukan dengan rapat ya, kita rapat langsung di BK, kita ngobrol, ketemu gitu. Tapi untuk yang lain tuh ada tugasnya masing-masing. Untuk videografer dan fotografer pastinya untuk mendokumentasikan kegiatan kita tuh ngapain aja sih. Dan mereka mengambil momen yang paling bersinar di dalam kegiatan tersebut biar orang tuh langsung tahu, langsung oh ini nih kegiatannya bagus banget, dengan hasil jepretan yang mereka buat itu langsung to the point kepada acaranya gitu. Dan yang kedua adalah reporter. Reporter itu sebagai orang yang meliput hari ini tuh ngapain aja. Kalau misalnya teman-teman lihat ada di caption SMA Bosa atau di website, itu biasanya reporter kita yang menulis. Jadi mereka meliput hari ini tuh ngapain aja. Habis itu pembuka acaranya siapa dan isi rangkaiannya itu bagaimana. Dan yang ketiga ada apa? Talent. Nah, oke, talent. Jadi siapa talentnya di sini salah satunya? Talentnya ya salah satunya saya. Talent tuh ngapain aja sih, Ren? Kalau talent itu lebih ke orang yang mempublikasikan gitu, kayak misal kita lebih sering muncul di kamera. Jadi model gitu. Ya, jadi ya istilahnya gampangnya jadi modelnya gitulah. Jadi bahan kontennya di situ. Terus ada lagi kayaknya tadi fotografer. Oh tadi udah deh. Udah. Berarti 4 itu memang cukup banyak sih tugasnya. Semangat ya SA. BTW, mumpung kita ngomongin tentang SA sama OSIS nih, kita tuh kok nggak salah ada program kerja humas nggak sih? Iya. Podcast kan? Podcast. Nah, kalau misalnya iya di juga. tahun depan nih, kita pengen ada kolaborasi dengan SA gimana? Kayaknya asik gak sih? Bisa Asik banget banget itu, sih. boleh. Bisa. Soalnya kayaknya kita tuh perlu ngobrol gitu loh, kayak organisasi komunikasi SA gitu. dan juga OSIS ya gitu Iya. sih. Jadi kalian tunggu aja ya teman-teman untuk tahun Untuk depan kolaborasinya ya teman-teman. kita bakalan Harus datang. ditunggu. Oke. Berarti intinya lebih ke gini sih, SA sama OSIS tuh kan sama-sama beda, tapi kita semua pasti untuk melengkapi dong ya. Warnanya masuk kantong ya teman-teman. Oke. Ya intinya kita semua yang penting sama-sama bekerja untuk sekolah. Intinya kita lakukan yang terbaik lah buat sekolah. Nggak ada Betul. perlu kayak perselisihan atau apa gitu, Tidak nggak perlu ada. teman-teman. Kolaborasi dong. Iya benar-benar. Nih kita saliman. Gayeng. Diwakili ya. Udah ya. Udah diwakili. Jadi tuh di Bosa itu kita semua harus kerjasama untuk membawa nama baik sekolah kita. Betul, setuju. Amin. Malah dia lambat. Nah, ngomong-ngomong tentang kayak bersosialisasi tentang SA sama OSIS itu kan pasti kan bersosialisasi ya. Dan teman-teman di sini pasti kan sering banget yang namanya keluar untuk ikut organisasi tuh. Boleh nggak sih ceritain kayak gimana perasaan kalian untuk keluar bertemu dengan orang baru dan apa yang kalian rasain, capek nggak untuk bersosialisasi, tapi di sisi lain bagaimana juga kalian mendapatkan teman baru, perasaannya tuh gimana gitu. Mungkin gantian ya dari Kak Davin mungkin yang belum Aduh. ngomong dari tadi. Mojok dong. Iya. Dikasih panggung ya. Jadi kalau ketemu teman-teman, misalkan salah satunya lewat undangan. Undangan itu biasanya disampaikan oleh kesiswaan. Contohnya mengikuti tahun lalu itu ada diklat. Jadi diklat ini kumpulan OSIS di setiap SMA itu mengikuti pelatihan. Biasanya yang ngasih ilmu-ilmunya itu lewat DPD Jogja gitu. Jadi salah satunya contohnya kebudayaan, tahun lalu aku ikut sama Jocelyn tahun lalu, sama OSIS tahun lalu juga. Kemudian ada juga undangan ke UII, itu juga sama Jocelyn juga ya waktu itu ya. Itu ketemu lumayan banyak teman-teman di SMA di Jogja gitu. Itu kalau aku. Kalau aku sendiri sih jujur biasanya memberanikan diri buat ngomong langsung ya. Karena kadang takutnya tuh ada persepsi kayak kok anak Bosa diem-diem sih, jalan-jalan mereka sombong. Jadi kayak aku mengenalkan diri duluan biasanya. Terus kayak kita tuh bahas mungkin yang relate gitu dengan sekarang tuh mungkin bisa sih bahas pelajaran, tapi biasanya lebih ke hal-hal yang di luar sekolah sih. Mungkin kayak punya kesukaan yang sama tuh apa aja gitu, mungkin punya
artis favorit atau lagu favorit, atau mungkin sama-sama suka baca buku ya, atau Benar. mungkin punya role model gitu ya. Sebenarnya kalau dibilang capek bersosialisasi itu jujur ya plus minus sih. Plus minus. Karena kalau misalnya kita bersosialisasi dengan orang yang beda itu kita harus matchingin energi kita Yes, sama mereka benar. kan. Lebih ke boundaries-nya aja sih gitu. Kalau Kak Jocelyn gimana? Kalau dari aku sih, kalau dari aku pribadi itu adalah lebih ke asiknya sih kalau dari aku. Kenapa? Karena kita kan manusia ya, kita makhluk sosial, mau nggak mau kita harus ngomong dong. Kayak sekarang aja kita kan saling berkomunikasi. Iya, berkomunikasi. Gitu. Nah, kalau dari aku sih pribadi sih seneng ya jadi OSIS, dimana kayak tadi lewati undangan atau enggak kita ikut organisasi kayak FKPO tadi, terus juga ikut kegiatan sampai ke Jakarta. Itu menurut aku pribadi itu sangat berkesan sih. Tahu setiap orang, kenal orang yang berbeda setiap harinya, menurut aku pribadi itu adalah hal yang paling penting di setiap lembaran hidup aku gitu loh. Meskipun kadang sebenarnya capek gitu sebenarnya kayak masa aku harus ngomong lagi, aku juga Capek. menjelaskan diri ya juga dong. Aku juga manusia, aku juga butuh istirahat gitu. Tapi di sisi lain kayak ya kita harus berkomunikasi, kita juga harus menghargai orang yang ada di sekitar kita gitu. Nah nih kakak kan dari tadi ngomong mulu kan capek kan ya. Kita bahas-bahas topik-topik santai dulu aja lah. Kita Boleh. mau tanya apa nih? Hobi aja kali ya. Hobi Kak Davin apa nih? Hobiku. Ya, Hobiku apa ya? Biasanya sih aku kalau ngisi waktu luang nonton film. nonton film. Nonton film. Genrenya apa genrenya? Biasanya action tapi yang magic gitu, mistis. Harry Potter nggak sih? Iya. Oh kayak gitu. Mirip ya sama pemain tokoh taman ya, siapa sih namanya? Harry Harry Potter. Potter. Harry-nya Ya Harry Potter lah. Judulnya Harry Potter pemeran utamanya. Masa pemeran utamanya Upin Ipin nggak mungkin kan? Maaf ya. Mirip kayak kacamata ini. Iya nggak salah sih, bener. Kalau Kak Mita? Kurang lebih mirip sih, aku juga suka nonton film. Tapi aku juga lebih suka ke sesuatu yang nggak perlu banyak kegiatan sih, lebih ke dengerin podcast atau sebenarnya baca buku atau nulis. Aku suka baca buku sih sebenarnya. Ya udah sih, jangan lupa ya dengerin podcast kita ya. Podcast kita ditonton terus ya Kak Mita ya. Mau nggak ya? Harus mau. Kalau Kak Jocelyn sendiri apa sih hobinya? Aku ada kesamaan nih sama mereka berdua. Pertama aku suka banget nonton film. Film yang aku suka tuh sebenarnya lebih ke film kayak yang serius gitu. Terus aku juga suka banget sama film action gitu. Buat teman-teman mungkin yang suka nonton film action kayak Star Wars, kemudian gitu-gitu itu aku suka banget. Aku demen banget. Dan juga nyambung dari aku suka nonton film, aku tuh suka banget ngoleksi apapun, bahkan kayak semua hal aku koleksi, mulai dari perangko, uang mancanegara, koin, kemudian action figures, squishy, terus juga aku suka Hot Wheels, dan dulu aku sempat jualan Hot Wheels juga. Muter duit aja sih gitu. Terus juga aku suka baca buku. Aku suka banget baca buku dan juga nonton podcast karena aku anak tunggal ya. Aku kesepian di rumah, jadi kayak aku butuh teman ngobrol, di mana akhirnya aku dengerin podcast. Podcastnya siapa sih, Jam? Podcastnya kebetulan aku suka banget sama podcastnya dari Mata Najwa, terus Om Deddy Kobusier, dan Yang luar negeri itu lah. salah satu mereka ada di BBC, terus TED Talks, dan juga kalau dari pribadi itu ada orang namanya Jamie Dimon. Kebetulan itu ganteng dan idola aku sih. Gitu. Oke, jadi ada tambahan pesan guys. Kalau misalnya kalian mau ke museum, itu tuh ada di rumahnya Kak Jocelyn. Banyak banget koleksinya gara-gara itu banyak itu ya. Boleh datang. Arsip negara ada semua di sana. Iya, arsip negara ada. Semua negara. Jadi bisa Bahkan datang planet ya? Pluto juga ada. Oke. Jauh planet lain. Kalau Reno sendiri tuh hobinya apa coba? Hobi aku itu dengerin musik, Oke, dengerin musik. olahraga, Waduh. Ya, olahraga. terus main game. Untuk semua laki pasti Pasti. suka. Oh, semua laki Kak Davin main game. Main dong. Oh, main juga. Masa Oke. no-lab mah. No-lab dong. Game apa sih? Roblox. Atau Minecraft. Aduh. Ya, intinya kita semua pasti punya hobi masing-masing ya. Kalau Amel apa sih Hobi hobinya? kamu? Hah? Kalau hobi aku sendiri tuh sebenarnya aku lebih suka dengerin musik sih. Soalnya menurut aku musik itu kayak nggak perlu kita lihat itu udah bisa kita rasain tuh kayak buat diri sendiri tuh kayak Apalagi musik yang relate. Iya. Ya kan? Kayak lagu-lagu yang emang aku suka dan nggak, kalau aku sendiri ya, kalau orang tuh dengerin musik itu kan pasti kayak
ini tuh maknanya harus yang aku banget. Aku sih lebih ke kayak yang General. sesuai dengan kondisiku aja, bukan yang aku banget gitu loh. Tapi kayaknya kita bertiga suka dengerin musik gak sih? Iya, betul banget. Apalagi kita Di kelas ya, iya Mbak? di kelas kita suka dengerin musik. Boleh nggak sih kita spill salah satu lagu yang paling kita suka? Kalau aku suka banget lagunya Natalie Cole, Starting Over Again. lagu lama sih. Soalnya emang selera nenek-nenek ya. Kak Davin mungkin apa sih lagunya? Aku Yang kesukaan gitu. aku lumayan lama sih lagunya si siapa? Gak tahu. Dia bilang siapa kita juga nggak tahu. Lagunya Queen. Yang mana ya? Aduh, Banyak lagi lagunya. banyak sih lagunya. Tapi beatnya cepet itu. Aku lupa lagunya apa. Biasanya apa? Aku sebenarnya 11-12 juga nih sama Mita. Aku suka banget sama lagunya Frank Sinatra, itu namanya That's Life sama My Way. Wow, itu dua lagu yang menurut aku pribadi relate untuk semua orang sih. Kita Bisa sering didengerin nih share teman-teman. playlist sih. Iya, share playlist. Tapi emang kayaknya Mita sama Kak Jocelyn tuh kayak kelihatan deket banget gitu loh. Tapi ada satu pertanyaan nih, bener satu pertanyaan nih. Kalau menurut Mita sama Kak Jocelyn, karena aku ngeliat kalian deket banget, apa sih pertemanan yang baik tuh kayak gimana menurut kalian berdua gitu? Kamu dulu deh. Gimana ya? Pertemanan yang baik itu menurut aku yang nggak harus sama-sama bareng. Kayak sebenarnya bukan pertemanan yang baik menurut aku tuh bukan yang harus nggak terpisahkan. Tapi menurut aku pertemanan yang baik itu terpisahkan pun nggak ada impact apapun ke kita gitu loh. Kayak apalagi aku sama Kak Jocelyn kan sebenarnya beda angkatan ya. Sebenarnya dia kakak kelas aku. Emang akunya yang sokap. Oke. Lebih ke ini sih, lebih ke yang nggak perhitungan, terus habis itu yang tahu boundaries kita. Aku sama Jocelyn tuh bukan orang yang suka dipegang orang secara physically kita tuh kurang suka dipegang-pegang, jadi kayak kita saling menghargai aja sih boundaries kita gitu. Kalau kamu sendiri? Kalau aku tuh di setiap pertemanan, kalau aku pribadi lihat dari dua sisi ya, itu secara emosional dan Masa sih? Iya, secara emosional dong. Kan manusia tuh dibagi dua, fisik sama non fisik. Kalau menurutku pribadi, orang yang ada sekarang di ruangan ini juga belum tentu orang yang ada di emosional kita. Betul. Jadi menurutku pribadi, teman yang baik tuh teman yang bisa sampai menyentuh ke hati kita gitu loh. Sangat sih. Kamu nggak pernah menyentuh hatiku tuh. Ya udah kalau kita temenan. Nggak mau. Jadi ya gimana kita bisa berinteraksi lebih dekat gitu, nggak cuman kayak ketemu di kelas gitu, tapi gimana kita bisa berinteraksi dengan lebih lebih intens gitu loh, kayak hobinya sama, kita sharing, hari ini keselin banget sih aku ulangan 2 mapel nggak bisa semua, gimana ini, dan teman kita tuh mau menerima kita, mau menghibur kita meskipun dia juga capek gitu loh, jadi kayak dan aneh banget. Ya, jadi kayak setiap keunikan orang tuh bisa kita terima gitu. Jadi teman yang baik menurutku adalah singkatnya teman yang bisa berproses bersama. Gitu. Oke, jadi itu ya teman-teman. Teman yang baik itu adalah teman yang emang bisa diajak berproses bersama gitu ya. Ngomong-ngomong tentang teman, yang terakhir untuk masalah pertemanan nih. Ini hal lucu sih sebenarnya. Kan kalau di OSIS tuh rame nih teman-temannya. Ada nggak sih pengalaman lucu dan menarik di OSIS sama teman-teman ada di OSIS tuh gimana sih? Mungkin ini yang gengnya paling berisik. Geng berempatnya paling berisik. Apa tuh Kak David? Paling lucu. Iya. Apa ya? Kita tuh kayaknya udah badan kita nih kebuatnya pakai jokes-jokes jadi udah lucu. Iya. Lihat aja udah lucu kayaknya. Kayak kita lihat-lihatan aja sebenarnya tahan ketawa. Tapi pengalaman lucu apa ya? Ya kadang aneh aja sih tingkah lakunya, tapi ya selucu-lucunya tetap pembawaannya baik lah paling enggak ke sekolah. Apa ya? belum ngejawab aja udah ketawa. Udah lucu dah. Ini ya. Gimana nih, mau lanjut cerita? Silakan. Apa ya? Kadang kalau aku tingkah lucu tuh kadang aku nggak tahu gitu. Mungkin bisa dijelaskan kelucuan. Apa ya, OSIS tuh kita tuh nggak ada yang lucu kayak specifically lucu banget gitu, nggak ada. Bebas Tapi aja, kita tuh orang-orang
orangnya tuh satu Betul. OSIS 25 orang tuh nggak ada yang bener gitu loh. Random semua. Random semua. Semuanya kerja, tapi random semua, kayak Iya. unik semua gitu. Jadi kayak dalam berproses tuh kayak ada aja gitu loh yang lucu, kayak kadang kita bikin tren, kita joget-joget bareng Betul. gitu. Ya, Kadang kadang- kita ketawa-ketawa Oh sendiri. ini pas waktu kita rekrutmen volunteer Bosa Berkain itu kan Iya. Denis jadi kagem. Iya. Oh, jadi kagum. Oke, itu kocak sih. Soalnya Kocak, kagum tuh kocak. lagi naik-naiknya Iya, namanya. Iya, benar. Kak, denger nih OSIS mau pergantian ya? Ah, Betul. 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 Kapan sih rekrutmen OSIS diadakan ini? Nah, Davin yang jelasin. Waduh. Silakan banget. Kak David. Wakil ketua event nih guys. Waduh. Tepuk tangan dulu. Jadi OSIS itu kan masa jabatannya 1 tahun. Betul. Ini sudah mau mendekati tahun gantinya OSIS gitu ya. Kalau untuk aku tahun kedua gitu. Jadi secepatnya pasti akan diadakan, tapi sistematikanya tuh udah ada gitu. Abis ini tahapnya ini. Jadi jelasin nggak ya tahapnya ya? Silakan sebelum Spoiler jelasin. nggak? Jelasin Ada nggak? Spoiler ya, nggak boleh. Iya, Tipis-tipis. Tipis-tipis mungkin ya. Tipis. Tipis-tipis. Jadi tahap awal tuh pasti pembuatan Plibon dan video. Itu Ya, pasti. betul, pasti. Kita Takut nggak ya teman-teman. kita nggak mungkin masukin OSIS tapi nggak tahu mukanya gitu kan. Kita nggak tahu nih yang mau masuk nih ada fisiknya apa nggak nih. Oh iya benar-benar. Ya misalnya buat video dan Plibon, misalnya ini siapa namanya? Moana. Mana? Jadi, Mirip Mita ya? gantilah jadi Noni ya misalnya. Jadi misalnya dia nih mau masuk OSIS, ya dia bikin video dan Nah. Plibon, dia foto nih, foto masukin IG, kenalan namanya siapa, Umurnya berapa? iya, Kelas. kelasnya, absennya nggak usah. Ukuran Ya, sepatu. Divisi. Iya mungkin. Ini Ukuran MBTI. kepala nggak? Abis itu, abis Plibon apa Jo? Habis Tribon kita juga ada bikin proposal nih teman-teman, Hmm. dan juga bikin CV dan juga Portofolio. ya, portofolio dan juga video guys. Jadi sebenarnya jangan cuma tunjukin muka kalian, kita juga pengen lihat kalian, cara kalian berbicara tuh gimana sih. Terus kita juga ada proposal. Proposal ini sebenarnya lebih fungsinya untuk gimana kita tahu kalian tuh bisa bikin proposal atau enggak sih. Karena setiap event yang kita lakuin ini kita butuh proposal ya, Mit. Betul, Betul. karena Iya. kalau misalnya dalam event itu biasanya walaupun kita bertiga sama-sama BPH, biasanya kalau dalam event itu kita punya BPH event sendiri. Yes. Jadi sebenarnya dalam kalau misalnya masuk OSIS itu harus banget semua anggota OSIS bisa bikin proposal. Yes, benar. Jadi gimana sih cara kakak-kakak OSIS ini mempromosikan atau menarik perhatian adik-adik kelas 10 kita supaya mau ikut kegiatan OSIS? Atau mungkin bisa dipromosiin Ya, sekarang aja nggak Juran? mempromosikan. Oke. Gimana cara yang mempromosikannya? Saya dulu ya. Kamu dulu. Jadi salah satunya MPLS, itu pasti. Iya. SA juga ikut kan MPLS? Iya. kerja Iya. bareng waktu itu. Dan teman-teman angkatan 27 pasti udah lihat kami OSIS ngasih ya sedikit-sedikit lah tentang pengenalan OSIS Mengenal. gitu. Paling nggak mengenalkan dulu kan, tak kenal maka nggak Tak kenal. sayang. Tak Belum sayang. tua, tak sayang dong. Tak Oh, iya. sayang Iya. dong. Iya sayang ya. Ya, sayang. Nggak kenal ya. Jangan ya deh. Kayak kenal. Oh, yes. Yes. Ya gitu. Jadi pengenalan dulu. Itu kan juga salah satu bentuk pengiklanan. Kami mengenalkan itu kan mengiklankan. Iklan itu kan mengenalkan, mengingatkan dan menjelaskan apa yang siapa tuh kami itu OSIS itu apa toh, OSIS itu siapa toh gitu. Salah satunya itu. Kemudian ada juga melalui media sosial OSIS. Ada TikTok, ada IG. Jadi nggak cuma TikTok doang. Nggak Iya, cuma cuma IG IG doang. doang. TikTok juga ada. At Gitu. OSIS Bosa. At OSIS Bosa. Follow. Di follow ya. Follow. Gitu. Mungkin ada lagi? Tambahan mungkin ini secara internal ya teman-teman. Kita itu di program ini itu tuh dari 2 divisi. Pertama tuh BPH, terus juga dari Humas. Soalnya kita merasa kalau misalnya open recruitment ini juga harus digaungkan lebih jauh gitu loh, biar orang-orang yang mau ikut OSIS tuh memiliki ketertarikan yang tinggi gitu. Jadi kita pakai Humas untuk mereka nanti bikin video kreatif, mereka kampanye baik dari poster gitu, dan juga mereka bakal kayaknya ada pengenalan dan juga penjelasan dari Iya, video juga betul. teman-teman. Jadi lebih ke gimana kita up di media sosial, kita aggressively kita nunjukin ke mereka kalau nih loh OSIS buka nih, join dong gitu. Aggressively banget ya. Iya, aggressively. Pertanyaan terakhir nih kakak-kakak OSIS. Kesan dan pesannya selama menjadi
sama mengikuti kegiatan OSIS itu apa? Bentar deh Ren, tapi kayaknya jangan langsung kesan-pesan dulu. Tadi kan udah habis promosi. Iya. Kita boleh nggak sih tahu kayak tanggal berapa rekrutmen itu akan dibuka, dan sekali lagi untuk penutupan promosinya adalah bisa nggak sih Kakak Mita, Jocelyn dan Kak David buat kata yang menarik untuk dipromosikan Menarik, gitu. Kayak misalnya jangan lupa join us ya, kayak gitu. Oke, sikat saja. Jangan lupa masuk OSIS Bosa. Paham? Oke, aku udah bantu nih. Jalan-jalan ke Jakarta. Cakep. Pulangnya membeli bola. Cakep. Hai warga Bosa, jangan lupa join OSIS Bosa. Penutupnya. Ya betul ya. Silakan, silakan. Oke, singkat saja. Jangan lupa join OSIS Bosa. Paham. Oke. Kasih paham. Paham? Ini pertanyaan paling terakhir nih ya, kayak kesan pesan selama mengikuti kegiatan OSIS itu apa? Kamu dulu. Nah, kenapa aku dulu? Kelas 10 sendiri. Jujur kalau aku sendiri ngerasanya masuk OSIS tuh awalnya tuh clueless banget, kayak ibaratnya baru selesai dibaptis gitu loh. Kayak gimana ya? Aku tuh nggak banyak berekspektasi tinggi karena mungkin tahun-tahun sebelumnya agak pasif ya. Maksudnya belum ada bener-bener event yang original yang mau dibuat berkelanjutan gitu. Terus habis itu waktu perdananya aja aku tuh masih kayak, waduh bikin notulah ini apa aja yang harus ditulis gitu. Dan awkward banget karena waktu itu perdananya kan emang lebih banyak kelas 11-nya. Terus aku sih ngerasanya kayak memang sangat-sangat kekeluargaan sih. Puji Tuhan teman-teman OSIS kita itu sangat-sangat homey banget, sangat-sangat bisa diajak bertukar pikiran. Konflik pun kita selesainya dengan kepala dingin. Kita tuh nggak pernah kayak bener-bener sampai yang caci maki kamu tuh gini enggak. Eval tuh pasti diawali dengan kritikan dan diakhiri dengan apresiasi gitu. Kalau mungkin Kak Davin? Aku ya. OSIS tahun ini nih kayak cepet banget gitu. Jadi bondingnya kan dapet ya. Jadi nggak ada tuh namanya skeptis adik kelas, kakak kelas. Pokoknya semua sama-sama OSIS. Kita di event ya kita jadi satu kesatuan. Kita nggak sedang di event ya kita tetap sama, nggak canggung gitu jadinya. Iya. Gitu. Kalau dari aku sih aku merasa sangat emosional sih bentar lagi melepas OSIS, jujur kalau ini aku boleh curhat di sini. Aku pengen ucapin dulu sih terima kasih sebenarnya. Kenapa? Karena aku pengen berterima kasih sama semua pihak, nggak cuma sama teman-teman OSIS yang ber-25 aja, tapi buat pihak sekolah yang udah pasar tanah, thank you, yang udah bisa apresiasi semua kegiatan OSIS, juga mereka yang accept untuk kegiatan OSIS dilaksanain, kepada kesiswaan juga, teman-teman humas juga yang udah bantu promosiin juga, teman-teman SA juga yang membantu OSIS, terima kasih. Dan juga mungkin langsung aja ya, aku itu jadi evaluasi dari tahun lalu. Aku tuh pengen banget menemukan di mana OSIS tuh punya jati diri sendiri, OSIS tuh bisa berdiri sendiri, OSIS punya program kerja yang bisa kita nunjukin. Wah, OSIS tahun kita ini udah ada ini loh, gitu. Dan puji Tuhan banget kemarin terrealisasikan ya, Vin. Yeah. Kita ada WBB yang itu waktu Bosa Berbudaya, di mana kita ini masukin di kalender akademik, jadi program tahunan di mana kita ingin mengajarkan budaya, apalagi Jogja ini kan kota budaya kan ya teman-teman, ke teman-teman di Bosa gitu. Terus juga ada waktu Bosa Berbagi, ini salah satu lonjakan yang cukup besar juga menurut aku pribadi, karena kita bisa berbagi secara eksternal. Ini program kerja yang eksternal pertamanya dari OSIS Bosa dari tahun lalu. Kenapa? Karena kita ingin ngasihin berkat juga ke orang lain. Ada 3 poin yang aku bold di sini teman-teman sebenarnya. Itu adalah kasih, integritas, dan pelayanan yang tulus. Dimana kasih, dimana kita ingin berbagi kasih dengan teman-teman di luar sana dan teman-teman Bosa. Kemudian integritas, dimana kita bisa bertanggung jawab terhadap apa yang kita ngomongin. Waktu aku sama Davin kampanye ya teman. Terus juga teman. Terus juga terakhir itu adalah pelayanan yang tulus. Kita OSIS di sini aku ingin menyatakan kita tuh tulus untuk melayani nggak cuma dari teman-teman OSIS dan pihak sekolah aja, tapi seluruh warga Bosa dan di luar Bosa. Kita ingin berkarya, kita masih muda, why not? We live, we love, we love. Kita harus berkarya, bijak banget, harus berkarya. Dan ya aku sangat emosional sih sebenarnya. Tapi thank you so much. Aku sayang Bosa, aku sayang OSIS.
Udah kayak udah mau purnanya banget ya. Kayak sedih Nggak gitu sih, loh. ya. Ternyata tuh kita tuh udah ngomong banyak banget dan panjang banget ya. Tadi kita juga udah ngomongin tentang program kerja, terus habis itu organisasi yang ternyata ada di luar OSIS tuh banyak banget yang bisa kita pakai buat meningkatkan aspek di dalam diri kita. Terus kita bahas juga pertemanan, bagaimana rasanya kita punya pertemanan yang baik, yang saling mendukung. Terus tadi juga ada kesan-pesan dari teman-teman OSIS, serta perkenalan ke SA juga. Dan yang paling menyentuh hati itu yang terakhir tadi ya teman-teman. Ternyata Kak Jocelyn orangnya tuh sayang banget loh sama kalian semua tuh. Bahkan OSIS, anak OSIS kalau kalian lihat Kak Jocelyn diem cool atau gimana, dia tuh sayang banget sama kalian. Dan ternyata beneran kita udah lebih dari 30 menit kayaknya, udah lebih banget. Udah lama banget. Ya nggak sih Ren? Udah lebih dari 30 menit. Tapi asik gak sih? Asik banget. Oke. Ini kita ngobrol udah lama banget ya kan? Mending kita closing aja gak sih? Sekali lagi terima kasih untuk Kak Davin, Kak Mita, Kak Jocelyn sudah mampir ke podcast kami. Aman. Aman aja, Bos. Akhirnya saya Reno. Saya Amel. Saya Jocelyn. Saya Mita. Saya Davin. Sampai ketemu lagi di Bosa Bosa Menyapa Menyapa lagi lagi, episode episode selanjutnya. selanjutnya. Dadah.